Teman-teman semua, ternyata tanaman di Indonesia ini berharga di mata dunia karena value-nya ini luar biasa. Saat ini saya mau ngobrol, saya pengen tanya langsung, kenapa sih kok bisa ada tanaman yang harganya sampai dengan 125 juta? Yuk, kita ngobrol bersama Pak yang ownernya Han Garden. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman, ini harganya 125 juta nih. Wow, ini nih 1,5 juta baht guys. Ini 1,5 juta baht. Wow. Teman-teman, saat ini kita berada di Han Garden dan hari ini saya bakal ngobrol bersama Bapak Handri, ownernya nih. Halo Pak Handri, apa kabar? Wah, enak banget nih Pak tempatnya nih Pak. Wah, Pak, terima kasih nih atas waktunya nih Pak. Bisa ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Pak, kenapa sih nih Bapak jatuh cinta nih sama tanaman nih? Apalagi sampai begini bagus banyak gitu Pak. Iya. Jadi saya terjun di tanaman ini sebenarnya. Jadi pertama itu bukan hobi. Bukan hobi? Benar. Jadi, basicnya apa sebelumnya memang Pak? Saya basic itu saya adalah pekerja. Pekerja. Ya. Jadi pekerja pegawai swasta. Ya, jadi pada tahun 1998 yang kerusuhan, nah itu semua tempat usaha itu dijarah. Oh. Kita mengalami stres selama untuk recovery pada saat itu kan belum tahu kemana. Ya. Jadi kita yang tadinya beberapa outlet menjadi tinggal satu outlet, kegiatan saya juga tidak maksimal. Jadi saya selama searching di dunia maya itu yang melihat beberapa tanaman. Nah, tanaman itu yang kita lihat itu pertama adenium. Adenium? Ya. Apa tuh adenium, Pak? Adenium itu tanaman yang di sini umumnya dipanggilnya Kamboja Jepang. Itu sebenarnya internasional dipanggil itu mawar gurun. Ya sebenarnya. Itu kita masukin dari Thailand. Oh. Nah, Thailand kita buka lahan pada saat itu adalah di lahan seberang sana. Kita buka. Nah, jadi rutinitas saya, kesibukan juga tingkat stres saya. Nah, itu teralih dengan tanaman. Nah, jadi, dari situ mulai start saya ngumpulin beberapa tanaman yang tadinya bukan hobi, menjadi hobi, semua kita kumpulin gitu. Nah, tadi Pak, bahkan ada tanaman yang sampai nilainya 125 juta. Ya, jadi kok gini, bisa gitu, Pak? Jadi gini, tanaman di sini kembali lagi itu tergantung daripada supply sama demand. Tergantung juga ketersediaan daripada tanaman itu sendiri. Jumlahnya berapa populasi yang ada. Semakin dia semakin sedikit, semakin demandnya tinggi, itu semakin harga semakin tinggi. Oh, balik lagi ya, gitu, hukum dagang juga Pak ya. Karena tadi permintaannya tinggi. Barangnya susah. Itu makin tinggi. Dan gimana bisa Bapak tahu nih, wah ini yang bagus, nih yang enggak. Kalau banyak mungkin di mata orang lain kan, wah tanaman biasa aja. Tapi tadi bisa tahu nih harga segini, ada yang 50 juta, ada yang 125 juta. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya jadi gini, kita untuk saya juga tidak tahu secara itu value-nya seberapa pada saat itu. Jadi intinya sebenarnya kita itu adalah pandangan pertama. Pandangan jatuh cinta gitu. Pandangan pertama. Biasa kan kita ngelihat sesuatu yang cantik itu pada kesan pertamanya, pandangan pertama kita gitu. Nah, makanya beberapa saya bilang saya koleksi ini tuh berdasarkan yang saya kumpulin itu adalah barang-barang yang saya lihat dan saya suka. Yang Bapak suka dulu? Iya, saya suka. Jadi, nah pada saat itu kita akan suka itu beberapa yang kedua itu yang kita selain suka itu adalah populasinya. Nah, populasi yang sedikit, populasi yang cukup tidak lebih dari 5-10 itu ada kita panggil beberapa itu banyak di tanaman dimutasi bentuk maupun dimutasi warna. Bentuk itu mutasi daripada bentuk mutasi daun menjadi besar jadi kecil. Terus warna itu yang tadinya warnanya hijau menjadi
apa striata itu maksudnya apa keluar parigatanya. Nah itu dia yang kayak pigmentnya Pak ya begini ya, kalau ada dalam punya itu, dalam daunnya itu yang berwarna gitu. Itu makin ya, jadi itu merupakan satu kelainan. Nah itulah yang kita ada satu istilahnya suatu keunikan, suatu memperbanyak pun perlu ada pembelajaran lebih lanjut gitu. Jadi tidak kadang-kadang kita perbanyak itu tidak menjadi parigata, balik lagi semula. Jadi kadang-kadang kembali jadi albo. Nah itu dia. Jadi dari situ ya yang kita mesti lihat. Nah ini kan berarti bicara soal investasi dong Pak ya. Ini kan investasi kayak Bapak bikin gini ada saluran airnya saya lihat, kelembapannya dijaga gitu Pak ya. Ya. Jadi gini. Prinsipnya pertama itu hobi ya. Jadi beberapa kita bilang saya tidak menganjurkan ini dianggap investasi, tapi merupakan suatu trading sebenarnya. Trading ya, trading. Bukan investasi. Jadi bukan investasi, trading. Trading. Begitu. Karena kenapa saya anggap secara ini saya adalah pemain di retail. Oke. Jadi saya sedikit profit tapi saya main quantity. Nah, beberapa kita lihat secara itunya kayak seperti di negara Belanda. Belanda itu mencetak itu beberapa pohon itu bisa ribuan pohon. Thailand pun sama, ribuan pohon. Tapi dia mengejar dengan kita mengetahui harga tanaman hias secara internasional itu 10 sampai $15. Tapi kita mengejar kuantitinya di sini. Nah, di samping kita mengejar situ, pasti ada terjadi tanaman yang rare, yang langka. Yang langka ya dari situ ya. Langka. Karena ini trading ya. Itu akan pengaruh di hukum ekonomi, supply demand. Gitu. Jadi demand semakin banyak, tapi supply tidak ada, harga pasti akan growing. Itu ya. Nah ini dia yang ini. Terus yang kedua, sebenarnya untuk di tanaman ini, sebenarnya dari 20 tahun perjalanan saya, 20 tahun lebih ya. Jadi itu, dan ini yang cukup heboh. Satu, ini karena semua dunia main. Semua dunia main. Yang kedua, dengan COVID 2020, itu adalah salah satu yang mempercepat akseleri daripada ini menaik. Kenapa? Permintaan juga naik Pak ya? Luar biasa permintaan naik. Nah, ini naik pun kita lihat, beberapa negara itu lockdown. Nah, saya di lockdown kita itu kurang lebih ya kita nggak istilahkan lockdown, tapi kan startnya dari PSBB Maret 2020 ya. 2020. Nah, Maret. Itu saya bilang saatnya saya bertani sebenarnya. Work from home gitu Pak ya. Jadi saatnya saya bertani karena ini permintaan memang udah banyak, udah naik sebenarnya. Saya tani sampai lahan saya di sini pun udah nggak bisa agak mau jalan pun susah. Ini luasnya berapa sih Pak ini? Ini 450. Sampai susah nih ya. Susah di bawah-bawah secara itu. Tapi makin jalan kemari kok ini bergerak gitu. Saya bilang ada apa? Saya cek beberapa teman-teman di Thailand dan lain sebagainya, dia lockdown. Nah ternyata beberapa negara kayak Amerika, dari Inggris, Eropa beberapa itu dia minta karena di Thailand lockdown dia switching ke Indonesia. Nah ternyata jadi banyak tanaman hias di Indonesia ya waktu 2020 itu lockdown itu permintaan keluar cukup banyak sekali. Jadi hobi baru ya Pak ya, buat orang-orang yang lagi di rumah aja. Beberapa hobi dan juga happening di Amerika, di Korea, di Taiwan. Nah itu dia. Dengar-dengar juga tanaman Bapak juga ikut kompetisi nih Pak. Iya. Nah, boleh di-share kompetisi apa yang Bapak ikuti? Sampai go internasional juga ya? Iya, jadi beberapa kita tanaman dari kita start itu saya sering kiblatnya saya itu ke Thailand. Kenapa ke Thailand? Thailand itu semua beberapa tanaman masuk, baik dari luar negeri, dari Belanda, dari Jepang, dari Amerika Selatan, itu masuk ke sana. Dan di sana juga konsisten dan fokus. Setiap bulan itu dia selalu ada eksibisi. Tapi yang terbesar dia itu adalah di Desember. Itu pameran tanaman raja panggilnya. Tanaman raja. Itu di Desember karena ulang tahun raja dari 1 sampai tanggal 10. Itu Suan Luang. Nah, tapi dalam perjalanan ini ternyata ada di bulan Oktober itu ada di Baikampu. Baikampu itu ada convention center. Jadi itu sebenarnya home decor, home living, itu dia ada ornamental plan-nya di situ. Nah di situ juga ada lomba.
Jadi disitulah yang kita lihat beberapa. Nah ini dengan konsep seperti ini, lomba yang rutinitas, beberapa saya memperkenalkan tanaman dari lokal di Indonesia. Dari Indonesia ya, internasional. Kita bawa ke sana. Wow. 2018 itu Epiprenum, ya, Pinatum, White Parigata itu juara satu dan best of the best. Dari lokal Indonesia juara di sana Pak ya. Wow. Jadi itu terus 2019 juga ada satu Epiprenum Amplissimum Parigata itu juga juara satu. Wow, mantap. Jadi cuman 2020 kita pikir masih lockdown, kita tidak mengikuti. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kan ada lagi ya. Jadi memperkenalkan tanaman khas Indonesia juga khas Indonesia di luar negeri Pak ya. Luar biasa Pak. Ini kan hubungan juga sama properti Pak. Biasanya juga kan tanaman ini dibutuhkan kan. Iya. Untuk mungkin perumahan, apartemen juga. Betul. Nah sekarang trennya ini kan banyak di rumah aja Pak. Nah gimana nih Pak? Butuh tanaman-tanaman kecil cocok gak sih Pak di rumah? Jadi sekarang ini memang benar beberapa kebutuhan daripada tanaman itu dalam pot itu cukup banyak. Dan bahkan juga mereka jadi anggap ada suatu keprestisiusan ya. Dia memiliki satu tanaman yang agak sedikit populasinya. Oh, iya, kebanggaan sendiri ya. Merupakan kebanggaan. Iya. Pak, selain kebanggaan, fungsi sendiri ada pohon, ada tanaman di dalam apartemen atau dalam rumah apa Pak? Ya, jadi konsep pertama itu memang dari bangunan yang semakin vertikal ya. Jadi ruangan yang semakin sempit secara itu dengan adanya perubahan iklim global warming ya. Jadi mending untuk menaikkan daripada juga oksigen. Terus daripada juga kembali lagi untuk sick building ya. Jadi yang masif melulu tembok-tembok. Jadi itu tanaman itu diperlukan. Jadi mereka itu untuk menjadi membuat lebih hijau. Memberikan satu oksigen. Lebih segar jadi Pak ya. Dan juga lebih happy, nurunin stres ya Pak ya. Nurunin tekanan tinggi. Betul. Semua di COVID ini sebenarnya memicu. Jadi bukannya karena COVID ini tanaman naik. COVID itu sebenarnya hanya memicu. Ya, jadi hobi semua naik. Hobi semua. Ya, jadi ya tanaman. Cuman memang terus di hewan ya dong, ikan, segala burung. Tapi semua yang paling tinggi itu adalah di tanaman. Karena memang bukan naik itu pada saat waktu itu COVID. Tapi sebenarnya cuma memicu saja sebenarnya. Sebenarnya perjalanan sebelumnya sudah jalan. Sudah ada, Pak ya, sudah ada. Karena daripada yang saya bilang tadi perjalanan dari ornamental plant menjadi foliate plant, menjadi patio garden, tanaman teras sampai masuk ke aroid. Aroid. Nah, jadi trennya lagi aroid ya Pak ya. Jadi tren sekarang lagi aroid gitu. Aroid ya, semua suka ya. Ya. Dan juga untuk memeliharanya atau menanamnya ini mudah Pak ya. Untuk merawatnya mudah Pak ya. Untuk di aroid ini tanaman sangat mudah ya, sangat mudah merawat, sangat mudah perbanyak. Jadi dan juga tidak bikin repot sebenarnya daripada tanaman-tanaman lain gitu ngertinya. Jadi misalnya kayak tanaman buah itu lebih repot sebenarnya. Kalau di aroid ini tanaman sebenarnya cukup dengan penyiraman, pemupukan ya dong, terus dengan agroklimatnya yang cocok ya misalnya dengan adanya sirkulasi udara yang baik gitunya itu dia akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi mudah untuk merawatnya. Nah Pak Handri sendiri nih next ini apa nih yang akan dibuat nih Pak? Jadi selain ini kan ini ada 450 meter ya Pak. Apa next ini Pak? Ya, jadi untuk yang saya sudah kembangin di sini adalah yang tanaman di luas 2000-an ya. 2000 nih. Wow. Itu khusus untuk beberapa tanaman koleksi saya ya. Jadi teman ada yang fotografi. Terus teman yang suka kadang-kadang kumpul untuk hangout gitu. Itu ada. Buat foto-foto gitu Pak ya, Instagramable gitu ya. Itu cocok ya Pak. Bikin happy ya Pak ya. Terus sekarang kita lagi bangun untuk wisata yang di Bogor gitu, untuk wisata yang segmen ke lower yang semua orang bisa datang lihat yang segmen bawah itu yang bisa menikmatin suasana sambil liburan ya, wisata ya di Bogor ya. Luas berapa tuh Pak areanya? Itu ada 1,2 hektar. Wow, mantep nih Pak. Pak, satu buah pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kan tadi sukses nih Pak. Nah, mungkin kasih tips dong Pak buat mungkin yang orang yang mungkin pecinta tanaman yang baru atau yang sudah lama, mungkin dari tips dari Bapak nih Pak untuk merawat tanaman ini juga kan. Ya, jadi gini, pertama untuk tip ya. Jadi kalau yang untuk hobiis ya, jadi itu
Hobiis itu adalah pertama itu adalah tanaman yang kamu suka dulu. Apa yang kamu lihat kesan jatuh pertama, cintanya apa ya? Nah itu dia kita rawat. Nah terus kita juga belajar tentang media, pemupukan dan lain sebagainya. Nah bagi yang untuk yang jadi list seller ya, jadi beberapa ini kita di ini masing-masing seller itu punya segmen. Ya. Target marketnya atau apanya ya Pak? Jadi kalau memang segmen bawah, segmen middle, segmen top gitu. Itu sesuaikan dengan tanaman. Nah jadi kita semua pada prinsipnya reseller itu kan sebenarnya hanya untuk penjualan. Ya kan? Jadi ada beberapa juga, jadi jangan terpicu dengan ejekan temen karena main di segmen bawah. Jadi dianggapnya pemain kelas kecil, gitu, kelas bawah. Ya, jadi akhirnya dia untuk menaikkan gengsi dia naik ke segmen menengah. Ini yang banyak yang trouble. Setelah main di tengah itu perputaran daripada dia penjualan dia stuck. Gitu. Jadi bertahap lah sebenarnya. Jadi bertahap. Jadi bertahap. Kalau memang udah waktunya ya harus mulai naik kelas lah secara itu. Nah disitulah yang intinya. Dari situ yang kemudian yang terakhir semua daripada reseller maupun hobiis itu kembali lagi adalah fokus ya Pak ya. Ini fokus. Jadi fokus ya mereka hobi tanaman ini jangan ngikutin yang tren. Iya dong. Betul. Jadi misalnya aroid ya aroid itu luas saya bilang. Masih banyak gitu ya, masih banyak sebenarnya. Jadi di philodendron, monstera. Jadi jangan sampai kayak monstera adansonii yang terkenalnya dengan janda bolong. Janda bolong ya Pak ya. Di Indonesia terkenal dengan janda bolong ya. Wow. Ya, semua pada mengejar janda bolong dengan harga tinggi, dia berani spending money-nya. Iya. Sebenarnya kan kalau memang kita tidak meskipun kita pun cukup sebenarnya untuk beli, lebih bagus pergunakan lebih smart. Dana yang satu beli satu itu bisa kita belikan dengan 3-4 macam jenis lain. Karena di aroid ini luas. Aroid luas. Tinggal mau fokusnya ke arah mana ya Pak ya? Fokusnya. Wow, luar biasa. Pak Han, thank you so much sih. Saya jadi banyak belajar dan bagaimana mengapresiasi nih makhluk hidup yang luar biasa dan nilainya value jadi tinggi. Thank you so much nih Pak Han. Sukses Pak Han. Buat gardennya nih luar biasa dan juga kedepannya ada yang sampai di Bogor ya. Terima kasih. Dan juga pastinya ini juga membantu para pebisnis juga yang lain ya. Bisnis mungkin pot ya Pak ya. Kemudian juga ini aluminium bajaringan dan lain-lain ya. Wah, luar ekspedisi biasa. Juga luar biasa. Ekspedisi juga ya. Luar biasa. Jadi gejolak ekonomi juga bagus ya. Semua rodanya berputar ya Pak ya. Ya karena prinsipnya juga begini kan, kita lebih bagus itu ekonomi kerakyatan yang seperti dikemandangan dengan presiden kita. Karena dari kecil sebenarnya kita akan dari kecil itu sebenarnya dengan jumlah banyak yang kecil itu akan menjadi lebih kuat. Makin bagus ya. Dia punya tambahan bisnis juga Pak ya, usaha ya. Sekali lagi thank you so much Pak Han. Sukses. Teman-teman luar biasa kan bagaimana tanaman itu ketika di tangan orang yang luar biasa mengapresiasi dan value-nya makin tinggi dan membuat nilainya semakin tinggi. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama saya Heru Berman. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di next episode Rahasia Investasi Sukses.